Perkenalkan, guru mata pelajaran bahasa Inggris, Pak Sarono. Thank you so much, sister. Terima kasih. Hatur nuhun. Tampiase. Terima kasih. Guru semua. Matur suksma. Mauliate. Amanah. Terima kasih. Matur nuhun. Dan masih banyak yang lainnya. First of all, I congratulate you on your stunning performance this month. And the second, thanks for being able to take part in the series of celebration for this year's National Education Day, especially in our unit education. By choosing this title, I hope that the contents can be useful for all my friends as well as parents and children. As a disclaimer, that this is the experience I have had so far, especially the last 2 years during the pandemic. Creativity must all grow differently between places as well as its individual. Saat harus PJJ, long distance learning, kalau tidak dari rumah, ya dari tempat inilah kami Bapak Ibu Guru berinteraksi, berbagi kepada anak-anak, dan dari sini pula anak-anak ya mulai belajar saat harus berhenti dan bertemu lagi. Semoga presentasi baik yang dari anak-anak maupun juga dari Bapak Ibu Guru semuanya dapat bermanfaat bagi kita bersama. Oh iya, teman-teman Kecamatan Enggal juga Tanjung Karang Timur yang sering bersama-sama di lapangan ini untuk seleksi maupun kompetisi, ya jangan kaget ini karena sedikit berubah sekarang lapangannya ya, karena harus berbagi dengan parkir, mengingat di depan nggak boleh parkir sekarang di jalan itu. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut ya. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ki Hajar Dewantara. Nah itu yang pakai belangkon itu. Nanti Pak Guru nggak pakai belangkon, tapi pakai serjannya ya. Belangkonnya nggak ketemu. Nah, anak-anak bukan hanya dengan presentasi yang akrab, tapi sudah bisa membuat mengirim tugas untuk Bu Guru, juga Pak Guru. Demikian pula Pak Guru juga semakin bisa, dan Bu Guru juga ketahuan mahir membuat presentasi. Ya, jadi semoga mengikuti presentasi tidak bingung, karena sudah terbiasa untuk mengikuti pelajaran hingga sampai mengirim tugas buat anak-anak sudah masuk. Apalagi sekarang sudah masuk ya, jadi tidak bosan lagi. Mau suka nonton, mau suka game, itu sebenarnya tidak masalah untuk anak-anak ya. Yang penting presentasi, materi belajar dari Bapak Ibu Guru diikuti supaya tahu apa yang sedang dipelajari. Selanjutnya anak-anak juga bisa kembalikan jika ada tugas pada waktunya. Ya, Bu Guru dan Pak Guru sering membuat itu dari bermacam cara. Saya pribadi menggunakan beberapa bagian dari presentasi yang sering disajikan untuk anak-anak ya. Ini daftar yang bisa digunakan baik bekerja secara offline maupun bekerja secara online. Keduanya ada sisi lebihnya, juga ada sisi kurangnya. Semoga itu dapat dimanfaatkan bagi anak-anak semua. As we know, after the pandemic, many things must be prepared to start learning activities again. From parking to their classroom with some extra protection, or including for the safety for children. Thank you all for contributing to resolve this situation.
Kita memang tidak belajar selama dulu ya, tapi mari kita kejar supaya kita tidak ketinggalan ya, meskipun hanya belajar lebih sebentar jika dibandingkan dulu. Walaupun presentasi juga hanya memberikan poin-poinnya, tidak begitu lengkap, tapi itulah jalan untuk membantu kamu menuntun apa yang perlu dipersiapkan olehmu. Berikut ini adalah contoh dari elemen-elemen yang sering digunakan di dalam presentasi yang disediakan oleh aplikasi itu. Dan di belakangnya adalah kakak-kakak kelas 6 yang sedang melakukan presentasi ya. Jadi mereka sedang melakukan ujian tanpa terasa, tanpa gerak ini sudah mau. Ada kakak-kakak yang mau lulus, ada adik-adik juga yang mau masuk di sekolah kita. Nah, ini sebagai contoh presentasi lain ya. Jadi banner, flyer, brosur, dan lain-lainnya juga bisa dijadikan sebagai presentasi. Maka sekaligus ini untuk informasi bagi ada adik atau saudara yang mungkin membutuhkan informasi, bisa ditunjukkan ini halaman. Atau rekan dari Fransipa, dari provinsi di luar Lampung yang kebetulan mau mutasi, silahkan tinggal di kontak, di situ ada teleponnya 0721 26 13 64. Pada awal tayangan ini kita mendengar lagu himne. Juga anak-anak sering nyanyikan lagu himne itu ya. Mungkin ada yang penasaran siapa yang mengarang lagu itu. Nah, halaman ini Pak Guru ingin perkenalkan, nanti muncul ya. Nah, pas di tengah itu ya. Nah, itu yang tertawa itu. Nah, apabila ada yang punya syair bagus, mungkin ingin dibuatkan lagu begitu, jangan datang ke Pak Sarono atau Pak Lukas, ya pasti salah. Nah, itu datang ke beliau tuh kalau pengen ketemu langsung di SMP Fransiskus Tanjung Karang itu ya. Ada Suster Edita itu yang mengarang lagunya. Jadi juga nggak penasaran lagi di awal tadi ada tayangan SMA Fransiskus dan lagu himne kita ya, itu pengarangnya. Baik, kita siap lanjut ke presentasi yang berikut. Baik, kita mulai. Semua sudah siap melihat layar. Sebagaimana biasa setiap hari kita membuka selalu diawali dengan membuka tim. Nah, hampir setiap hari kita bertemu dengan logo ini. Namun demikian tidak mulus ya, begitu kita awal memakai tim di awal tahun ini, sering komplain, nggak bisa kebuka, Bu, kenapa lemot? Ya, sampai-sampai ada yang bicara, Bu, kuotanya boros. Nggak bisa ngirim data akhirnya lewat WA, WhatsApp difungsikan juga ketika belum bisa mengirim lewat tim, atau ada yang mengirim lewat chat. Ya, semuanya diawali dengan belajar. Kita coba bersama-sama untuk tim ini ya, untuk sampai lancar. Bahkan ada yang sampai terpental beberapa kali katanya ya, karena koneksinya berat kalau pakai tim. Apalagi dengan banyak kelas seperti ini ya. Pak Guru, Bu Guru juga mengalami kesulitan yang sama ya, bukan hanya anak-anak, tapi papa mama belajar, Bu Guru dan Pak Guru juga. Begitu Pak Guru sudah punya banyak file yang disiapkan, mau membuka juga kadang-kadang tidak berhasil. Beberapa anak juga komplain, saya nggak bisa buka filenya. Nah, dari pengalaman-pengalaman seperti ini, kita semakin belajar bagaimana tim ini dapat dioptimalkan. Yang jelas saat meet kita bisa berlangsung dengan lama, walaupun kadang-kadang koneksi tidak masalah ya. Lalu kita temukan beberapa alternatif untuk memudahkan itu. Di ujung bab 1 saya sampaikan terima kasih ya. Dalam video singkat saya sampaikan terima kasih. Anak-anak sudah berusaha maksimal sehingga melewati bulan pertama, bab pertama ya, sampai mendapatkan poin ya. Saya ucapkan terima kasih pada video untuk bulan pertama ya. Meskipun mungkin tidak semuanya sempat menonton,
saya yakini pastilah bisa. Itu meyakini bahwa anak-anak lebih hebat kadang-kadang membuat perubahan daripada para kita lansia biasanya ya. Terima kasih untuk anak-anak ya yang sudah bersemangat pantang menyerah, juga support dari papa mama mengawali bagaimana penggunaan aplikasi baru. Bukan apa-apa ya, bukan yang terbaik ya kita cari, tetapi kemungkinan dan berbagai kemungkinan sehingga kita membuktikan bahwa itu dapat bermanfaat untuk Sing ayun, sing up high, sing up high, sing up to the slide, 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 down low, slide, slide, slide down low, slide, slide, slide down low, slide down to the ground. Yo, ride the seesaw, ride the seesaw, ride the seesaw, ride it up and down. Oke, dan selanjutnya menebak. Baiklah, kita lanjut dengan melihat contoh langsung, yaitu dengan cara kita membuka satu kelas ya. Dari sekian banyak kelas ini kita ambil satu, misalnya kelas 3B ya. Lalu kita lihat di sana, begitu masuk di kelas, berbagai pertemuan di dalam schedule-nya bisa dimunculkan. Biasanya anak-anak sudah memasuki bagian ini sendiri, sudah bisa melalui kelasnya untuk melihat ke channel mana atau schedule hari ini, materinya apa. Biasanya untuk jenjang kelas 3 biasanya sudah bisa lebih aktif untuk mencari sendiri, kita mau belajar apa begitu ya. Jadi misalnya diambil channel semester 2 atau diambil channel general tidak masalah, yang penting harinya hari itu atau sesuai schedule atau undangan yang diberikan. Biasanya anak langsung menemukan materi, biasanya dapat langsung dibuka, baik itu di Google Doc ataupun di Drive ya, OneDrive, ataupun di laman blog atau web atau YouTube yang disediakan. Nah, ini sudah sangat mudah bagi anak-anak yang usia kelas 3 biasanya menemukan. Kita ambil contoh satu misalnya. Nah, kita buka satu materi. Nah, di situ akan muncul ya, anak-anak langsung ke arah ya presentasi ya. Ini bentuknya bisa langsung dibuka ya. Jadi kalau ini sebenarnya tanpa menginstal tim pun bisa ya. Jadi langsung diklik dari laman belajar ini, katakan belajar ini back to school, judulnya di atas, atau di URL-nya tetap terhubung ya. Nah, di akhirnya ada selanjutnya. Nah, itu adalah link lengkapnya. Jadi mereka sudah tahu juga, saya kira. Begitu ada link lanjutannya, jadi di file lain juga bisa dibuka untuk diunduh langsung. Ini lebih lengkap biasanya, baik dari contoh-contohnya. Biasanya dijadikan lebih lengkap daripada yang dipresentasikan di sana. Karena kalau di sini mungkin saya kebetulan mau mendownload semua, ikut contohnya, ikut latihannya, itu ada, termasuk video yang dilampirkan di dalamnya. 3D, Mengerjakannya carrot, teman-teman. tomato, spinach, water spinach, and orange. Nah, itu contoh dari kelas 3 yang bisa diterapkan menggunakan presentasi langsung, bisa diarahkan melihat ke file di Google Doc ya, karena disajikan dalam bentuk itu harapannya juga akan lebih memudahkan, tidak terselip tetapi masih ada di tim ya, tidak hilang. Kalaupun membuka tanpa aplikasi, kita bisa langsung buka di laman ini ya, karena itu lebih terbuka. Jadi harapannya berbagai ini akan memberi kemudahan. Jadi contoh lain ya, di halaman ini misalnya
kelas lain sedang berlatih tentang living room. Ya, ini kelas lain. Di sini juga bisa langsung. Jadi dengan memilih kelas di laman ini, maka akan muncul kelas itu. Misalnya diklik kelas 2, yang muncul kelas 2 semua, diklik kelas 1, yang muncul kelas 1 semua, atau dicari berdasarkan tanggal juga memungkinkan. Ini contoh materi yang sudah dipelajari oleh kelas lain. Kalau tadi kelas 3, ini contoh kelas lain yang dapat dipresentasikan langsung di laman ini. Ketika tidak mau membuka dengan aplikasi, bisa juga. Itu semoga contoh ini bisa buat sebagai pilihan lain ketika kadang-kadang membuka file yang dikirimkan atau dilampirkan tidak bisa. Meskipun file yang utuh juga bisa diunduh nanti pada di Google Doc. Yang ini adalah presentasi langsung diklik sehingga kelihatan utuh lebih besar. Jadi bisa langsung klik, keluar presentasinya, keluar dari halaman itu, dia akan muncul lebih besar. Ini penyajiannya aja, tinggal dipilih mau tampil dibuat dalam bentuk utuh presentasi besar seperti itu atau dalam bentuk halaman. Nah, ini selera saja. Apabila koneksinya, nah sekarang kita mencoba pindah ke halaman lain, halaman baru, yakni halaman pramuka. Ya. Jadi kelas pramuka ini dasarnya pasti mengikuti SKU. Apa itu SKU? Yaitu baik, kita akan memulai masuk ke salah satu syarat kecakapan umum dari SKU. Ya, syarat kecakapan umum itu bisa langsung nanti dibuka atau ditemui pada sesi latihan. Ketika kita membuka sesi latihan selalu dibuka dengan upacara. Namun demikian, materi latihan sesuai dengan SKU hari itu dapat dilihat pada materi itu juga apabila ada tugas yang harus dikerjakan. Sedangkan upacaranya itu bisa dibuat di awal dan digunakan terus-menerus untuk beberapa kali upacara, ya, bisa disesuaikan. Nah, mengapa bagian ini penting? Karena ini upacara bukan upacara langsung, ya, tapi melalui tim atau melalui Zoom, ya. Jadi kita dalam Meet ini menggunakan teks untuk membantu anak mengikuti dengan konsentrasi. Tinggal klik kanan kiri, dan yang bertugas juga apabila ada anak yang dilibatkan langsung bisa mengikuti teks halaman demi halaman ini. Nah, ini saya kira mudah sebagai salah satu contoh presentasi yang bisa digunakan. Pilihan lain selain dari slide-slide kita, PPT kita juga dipindahkan ke dalam bentuk ini. Ini hanya sebuah variasi saja. Sekali lagi, bagaimana yang di awal, dapat langsung anak menemukan dengan link atau tautan yang kita bagikan pada dari contoh yang ada di halaman ini. Satu slide ini sudah dirubah dari PPT menjadi bentuk dinamis menggunakan elemen-elemen contoh dari PPT Cookies. Nah, sekarang bagaimana jika contoh lain, misalnya dari slide pramuka, kita ambil satu halaman, misalnya kita latihan, kita coba ya mengubahnya. Lalu dari halaman yang sudah kita copy, kita masukkan ke dalam template kita atau yang kosong kita buatnya. Lalu ukurannya kita sesuaikan, ya, ukurannya kita sesuaikan.
sesuaikan dengan keinginan kita, atau ditambah latar belakang, elemen dan lain supaya tampilannya berubah menjadi lebih dan menarik. Tambahan lagi bisa ditambah di kanan kiri atau menyesuaikan dengan selera. Mungkin ini sedikit menambah variasi dari slide yang sudah kita miliki. Kita coba tampilannya pasti sudah ada tambahan ya, berubah sedikit. Oke, silahkan dilanjut dan ditentukan sendiri ya halaman demi halaman. Ini hanya sebatas contoh. Sekali lagi, karena ini hanya sebatas contoh, maka bisa dikembangkan sendiri ya sesuai dengan kebutuhannya. Menyesuaikan ya. Bila butuh video ya kita gunakan video. Jika butuh artikel yang banyak mungkin ya kita gunakan buku, kita gunakan teks, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Tidak semuanya sama, berbeda-beda akan menjadi indah ya. Nah,